Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, Hari Raya Idul Adha sudah di depan mata. Sudah siapkah hewan kurban terbaik Anda? Nah, berbicara tentang hewan kurban tentunya perlu memilih yang terbaik. Dan saya ingin mengajak Anda melihat pengelolaan hewan kurban berbasis wakaf yang berlokasi di Tasikmalaya. Ikuti perjalanan saya. Sudah hampir 10 tahun, lumbung ternak wakaf Tasikmalaya luaskan manfaatnya. Saya, Supriyadi, tim program Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap, ingin mengajak sahabat dermawan untuk melihat kebermanfaatan dari program wakaf ternak produktif, hanya di Jejak Kebajikan. Lumbung Ternak Wakaf adalah program keumatan yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem peternakan berbasis wakaf. Secara garis besar terdapat 3 lokasi LTW inti, yakni 2 di Aceh dan 1 di Kabupaten Tasikmalaya. Total hampir 10.000 domba dirawat dan dikembangbiakan. Fakta lainnya, LTW mampu menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 100 orang. Masya Allah. Tujuan besar program LTW adalah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, melakukan pembinaan pada peternak Indonesia agar lebih profesional, menyediakan hewan kurban berkualitas dan tentunya turut berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui produksi daging. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai proses pemeliharaan domba, saya akan bertemu dengan Kang Risman selaku koordinator Lumbung Ternak Wakaf Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Sehat, ya? Sehat alhamdulillah. Sahabat dermawan, saat ini saya berada di LTW Tasikmalaya bersama Kang Iman. Beliau adalah seorang teknisi tenaga ahli di LTW Tasikmalaya. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk mengetahui seperti apa pengelolaan di LTW Tasikmalaya. Kang Iman, Ya, ini Pak. boleh diceritakan nih kira-kira berapa ekor domba yang dipelihara di Tasikmalaya ini? Wah, di sini kurang lebih ada 7.500-an Pak. 7.500 ekor domba yang saat ini populasi ternak yang ada di LTW di sini gitu Pak. Boleh diceritakan Kang Iman seperti apa nih tahapan proses breeding? Tahapan proses breeding Pak di sini tentunya dari pertama gitu ya Pak ya, dari pemilihan bakalan bibitnya, bakalan pejantannya itu karena sini kita domba wakif ya Pak, domba wakaf tentunya dombanya kita pilihkan dengan kualitas-kualitas yang baik Pak dan yang terbaik gitu seperti itu Pak. Nah di sini juga ada tenaga medisnya untuk tenaga kesehatan ternaknya juga ada, alhamdulillah di sini. Ini benar-benar pengelolaannya secara profesional Kang betul, Iman ya? betul Masya Pak. Allah, Karena luar memang biasa. ini titipan dan amanah kita harus jaga semaksimal mungkin, sebaik mungkin gitu Pak. Jadi tentunya nanti hasil-hasilnya pun akan lebih baik gitu, akan lebih bagus, akan lebih maksimal gitu. Karena seperti Oke, itu. kalau boleh tahu Kang Iman nih, berapa lama nih si anak ini berada bersama induknya? Untuk berada sama induknya Pak, kurang lebih itu sampai 4 bulan baru disapi. Itu, Pak. Ada Kang sekarang yang bisa yang sudah disapi sekarang itu? Oh ada di Masya sini. Allah, boleh kita lihat-lihat nanti ya? Boleh. Baik, sahabat dermawan, luar biasa pengelolaan breeding dari mulai pemilihan bibit. Sekarang kita mau diajak sama Kang Iman untuk melihat Boleh. anak-anak domba yang sudah disapi. Mari sahabat dermawan. Siap.
Sahabat dermawan, saat ini saya diajak oleh Kang Iman di kandang penyapihan. Mau tahu seperti apa proses pengelolaannya di kandang penyapihan? Mari kita tanya-tanya Kang Iman. Oke, Kang Iman, Ya, gimana Pak. nih proses ketika di kandang penyapihan? Seperti apa proses Nah, pengelolaan? untuk proses kandang di penyapihan ini, Pak, tadi setelah dimasukkan ke kandang sapi, kita seleksi, Pak, domba-domba grade A, B, C-nya untuk jantan ataupun untuk yang betinanya. Gitu. Itu ada aturan-aturan tertentu nantinya gitu, Pak, untuk pemberian pakannya seperti Jadi itu. dibedakan, diseleksi ya? Dibedakan Antara, gitu. domba anakan jantan dengan yang betina. Iya. Berapa lama Kang di kandang penyapihan ini? Untuk di kandang penyapihan ini, Pak, kurang lebih paling lama itu, Pak, 3 bulan. Kan berapa waktu lagi, dalam waktu dekat, kita akan ada Idul Adha ya? Betul. Kira-kira berapa nih yang sudah dari hasil breeding ini untuk siap kurban dari LTW kita ini? Yang siap kurban, Pak, hasil petening, hasil breeding kita ya, kurang lebih itu di 2.000 ekoran, Pak. 2.000 ekor yang mungkin nanti disiapkan oleh LTW Tasikmalaya. Kalau boleh kita lihat-lihat ke sana Boleh, ya, Pak, sahabat boleh. dermawan. Sangat boleh, Makin sangat. menarik perbincangan kita dengan Kang Iman. Dari hasil breeding yang tadi sudah dijelaskan ada 7.000-an ekor. Yuk kita jalan-jalan untuk melihat di mana pengelolaan kandang petting yang khusus untuk domba kurban. Terima kasih. Oke, sahabat dermawan, saat ini kita berada di kandang petting. Apa itu kandang petting dan seperti apa pengelolaan di petting ini? Termasuk tadi kita sudah dijelaskan kesiapan LTW untuk mensupport global kurban. Kita tanya kembali Kang Lisman. Gimana Kang Lisman nih? Seperti apa pengelolaan di kandang petting ini? Sama di petening pun, Pak, untuk pemberian porsi pakan dan nutrisinya pun tentunya beda dengan domba-domba yang lainnya gitu, maksudnya untuk yang petening, karena untuk mengejar bobot badan, untuk mengejar PBBH, kenaikan bobot badannya. Nah, ini udah di atas 30-an, Pak, ini ada yang 35 gitu ya untuk bobotnya. Iya, seperti itu. Ini sudah umur berapa kira-kira Kang Iman? Ini udah siap Yang siap kurban dan siap potong, Pak. Ini lebih dari 1,5 tahunan ya. Oh. Saat ini. Kalau boleh tahu sih sebenarnya kriteria yang siap untuk dikurbankan itu apa saja Kang Iman? Kalau di kami sendiri, Pak, ini kriteria yang sudah masuk siap potong ataupun siap kurban, Pak, itu untuk di bobot ya, Pak. Bobot itu minimal kita 27 kilo up. Jadi kalau di bawah 27 kilo ya belum dikategorikan bisa masuk kurban, walaupun misalnya cuma 25 gitu. Karena kita di akad itu jual domba di 27 kilo itu up gitu kan. Ada yang 30, 35 gitu kan. Sahabat dermawan, tadi kita dengar perbincangan dengan Kang Iman ya. LTW mau menyiapkan domba petting yang siap untuk kurban dari sisi umur di atas 1 tahun, beratnya di atas 27 kilo, bahkan tadi disebutkan di atas 35 kilogram. Kang Iman, terima kasih banyak. Ini kami sudah Ya, sama-sama, mendapat banyak pelajaran, banyak ilmu bersama sahabat-sahabat dermawan kita. Sahabat dermawan, kita akan break sementara untuk kita lihat bagaimana pengelolaan pengembangan hijauan pakan ternak, odol dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, hari ini kita sudah melihat betapa sehat dan besar-besarnya domba hasil pengembang biakan lumbung ternak wakaf Tasikmalaya. Sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda pakan apa yang dikonsumsi domba-domba ini. Daripada bertanya-tanya, kita langsung saja bertemu dengan koordinator hijauan pakan LTW Tasik, yaitu Mang Malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Sahabat dermawan, tahu nggak saya di mana berada sekarang?
Saya berada di salah satu titik pengembangan hijauan pakan ternak LTW Tasikmalaya, dan kebetulan saat ini saya sedang bertemu dengan Pak Kamaludin. Ya. Beliau biasa dipanggil dengan Mang Malu, tapi bukan malu-maluin ya. Beliau adalah salah satu orang yang berperan penting dalam pengembangan hijauan pakan ternak. Beliau adalah koordinator pengembangan hijauan pakan ternak LTW Tasikmalaya. Nah, Mang Malu, kenapa memilih rumput odot yang dikembangkan untuk pakan ternak ini? Kalau odot itu sebetulnya baik buat pakan domba, ya, Pak. Terus proteinnya tinggi, terus cara penanamannya gampang gitu, Pak. Oh gitu. Iya, makanya saya sekarang digalakkan nanam odot nih semua tuh. Jelaskan kira-kira proses penanaman rumput odot, berapa lama kita bisa panen, dan seterusnya. Yang udah saya ini kan, Pak. Sekarang dari mulai penanaman itu, mulai penanaman sampai panen itu pertama itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Nanti setelah panen kedua itu 50 hari. Pokoknya jangka 1 tahun itu kita kurang lebih 7 kali panen, Pak. 7 kali panen? 7 kali panen. Masya Allah. Ada tanaman hijauan pakan apa lagi yang tadi ada disebut gamal atau apa itu? Iya. Itu gamal seperti apa? Kalau boleh. Gamal itu seperti ini, Pak. Oke. Ini apa kelebihannya, Bang Malu? Ini gamal, ini proteinnya lebih tinggi katanya, Pak. Oke. Buat kata kita kan kemarin udah itu sama itu ahli peternak kambing gitu ya. Malah tambah bagus katanya. Makanya saya sekarang dikembangkan gamal sekarang lagi diperbanyak gitu. Oke, Bang Malu. Iya. Nah, kayak ini kan luas nih. Oh, Iya. ada 3 hektar, kemudian tadi juga dijelaskan 27 hektar. Iya. Itu apakah Bang Malu sendiri yang kelola sendiri nih? Yang sekarang mah masyarakat sudah mengelola sekarang. Itu Masyarakat melibatkan sudah berapa banyak bersama. orang yang terlibat dalam Yang terlibat ini sekarang yang pengelola ini sekarang 90 orang. 90 orang? Iya, terus sekarang masyarakat itu hampir 100 orang itu, Pak, nanam odot semua. Tertarik karena tertarik. Pertama tertariknya itu karena cara penanamannya gampang, terus ngelihat kambingnya hasil itunya katanya bagus kan, Oke. karena ya proteinnya lebih baik daripada rumput liar gitu, Pak. Bahkan dia kan suka cerita gini, Pak, semenjak kita kerja di sini, katanya semenjak ada program LTW, terus tertarik, karena tertariknya gini, dulu kan saya nganggur, gitu, Pak. Kalau nggak sekarang ya biarpun kerja saya ngarit, ya, tapi alhamdulillah rasanya teh, lah anak keluarga kita kecukupan bahasanya gitu aja. Alhamdulillah. Sahabat dermawan, kita sudah tadi mendengarkan penjelasan Bang Malu. Jadi 27 ini ternyata melibatkan banyak masyarakat. Tadi disebutkan 90 orang yang memang digaji tiap bulan, dan ada juga yang pekerja harian yang misalnya untuk bersih gulma dan lain sebagainya. Dari samping itu hebatnya juga sahabat dermawan, ini juga ada pemberdayaan kepada petani-petani odot yang menanam, kemudian mereka menjual kepada LTW rumput odotnya. Luar biasa, hidup LTW ini bisa memberdayakan banyak orang. Masya Allah. Demikian sahabat dermawan, ya. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Malu, koordinator pengembangan hijauan pakan ternak LTW Tasikmalaya. Banyak yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan sahabat dermawan terinspirasi dan banyak mengambil manfaat dari kegiatan kita ini. Salam. Sahabat dermawan, perjalanan kali ini kita sudah selesai. Banyak pelajaran dari bagaimana pengelolaan wakaf ketika dikelola secara produktif memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa. Mulai dari pengelolaan di lumbung ternak wakaf, ternak dikelola dengan cow breeding, kemudian fattening yang di fattening menyiapkan untuk mensupport global kurban. Bagaimana ternak dikelola dengan pakan terbaik, dengan cara yang profesional, dengan tenaga-tenaga yang handal. Insya Allah akan menghadirkan ternak-ternak yang siap kurban dan ternak-ternak terbaik dari ternak-ternak yang terbaik. Sahabat dermawan, sebentar lagi kita akan kurban. Sudah pasti jangan lupa untuk berkurban. Karena Rasulullah SAW bersabda, kita akan mendapatkan pahala dari setiap bulu-bulunya. Bayangkan jumlah bulu domba berapa banyak. Itu yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Sahabat dermawan, jangan lupa berkorban di
globalkurban.com. Insya Allah kami akan mengajak sahabat dermawan untuk melihat bagaimana wakaf memberikan dampak yang luar biasa, terutama di pesantren, program wakaf ternak produktif di pesantren. Saya Supriyadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mengelola domba-domba wakaf ini secara profesional bukan hal yang mudah ya. Prosesnya panjang dan teliti. Alasannya tidak lain adalah untuk menjaga bibit domba yang diwakafkan agar tetap sehat dan berkembang biak. Dan insya Allah domba-domba di LTW Tasikmalaya akan dialokasikan untuk kurban melalui Global Kurban ACT. Nah, tadi kan kita sudah menelusuri LTW. Setelah ini, saya akan menunjukkan program yang serupa namun tidak sama. Simak kisah selengkapnya di episode selanjutnya. Ya, habis kita makan dari mana? Pandemi membatasi. Kurban dulu semarak, kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkorban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu kurban saja, meski harta mencukupi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 unta. Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Ayo, dobrak kebiasaan lama dengan berkorban tanpa batas. Terobos kesulitan, muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas, tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.